Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau lanjutin tentang VB Map, tentang imitasi, yaitu meniru gerakan motorik dan juga vokal spontan. Untuk kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share di sosial media kamu. Kita mulai videonya. Nah, untuk masuk ke VB Map, banyak banget yang nanya tentang latihan minta agar anak vokal dan juga latihan meniru. Aku bakal kasih sedikit contoh aja, misalnya seperti ini. Ya, ini ada suara-suara binatang. Bisa untuk belajar menunjuk dan juga mengikuti suara binatang. Misalnya anaknya suka binatang ya, Mam. Kayak gini misalnya, dia udah sering pencet-pencet nih. Udah tahu suara-suaranya. Nah, kita bisa nih ya cara latihannya. Misalnya kita begini. Singa. Nah, kita kan kasih tahu kalau ini suara singa. Lion, singa gitu kan. Tapi misalnya dia belum bisa mengucapkan kata singa, kita bisa menggunakan cara misalnya pakai binatang kecil kayak gini. Ya. Nah, nanti dia suruh milih gitu, itu yang mana suaranya. Misalnya suara apa, Boy? Singa apa jerapah? Yang mana? Suara yang mana? Singa apa jerapah? Nanti dia suruh tunjuk atau dia bisa minta kayak gini. Singa, atau dia nunjuk begini. Ini. Ih, pinter. Jangan lupa hore, tos, atau bisa kasih hadiah ya. Kue. Ih, pinter banget. Dapat kue. Gimana? Mintanya? Minta atau langsung aja bisa kue atau langsung aja bisa good time. Cara lain, misalnya anaknya suka teh seperti Fauzan, dia suka teh manis. Jangan lupa taruh tehnya di tempat seperti ini. Di sini, nanti dia menunjuk, buka. Jadi kalau misalnya mau bikin teh, mungkin kita yang ngambilin air panasnya, tapi dia yang harus cari ini tehnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau merangsang bicara, jadi harus ada sesuatu yang berpasangan yang terus kemudian dia harus cari dan harus minta. Jadi ada satu komponen di situ, misalnya membuat teh ada gula pasir, ada sendoknya atau ada tehnya. Kita bisa pilih salah satu yang dia harus minta, jadi dia terpaksa minta sama kita. Dia nunjuk teh, 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 kayak gitu, teh, iya teh, teh. Nanti dia kan celup-celup. Biasanya kalau celup-celup, menuang gula, mengaduk itu dia suka. Ya, kalau misalnya pinter, bisa kita kasih kue lagi. Ataupun misalnya cara yang lain, dia suka minuman tertentu, sedotannya di kita dulu. Nanti ini kan harus pakai sedotan ya, Mam. Jadi dia cari kita pasti. Dia kalau kelihatan bingung, ini kayaknya ada yang kurang. Nah, berarti reseptifnya dia sudah bagus gitu kan. Nanti dia cari apa, kita tinggal nanya, kenapa? Apa? Minta apa? Nah, mulai dari situ nanti cari apa? Sedotan? Minta sedotan. Ini dikasih. Yeay, pinter. Untuk bahasa spontan sendiri, kita bisa nih sedikit iseng. Misalnya jepit sesuatu di badan, bukan di badan ya, di baju dia gitu. Ih, apa? Ambil. Ini juga mesti diajarin ya, Mam, jangan disuk gitu. Jadi diajarin cara menekan ini terus diambil ya. Jadi ada kegiatan motorik halus di sini, sama ada kegiatan dia
keluarin suara. Ada juga misalnya kita lagi main lompat-lompatan, kita bisa suarain di situ, hap hap kayak gitu. Atau misalnya lagi main ayunan, kita bisa bilang wih, yeay, tinggi. Ya, jadi kita yang jangan diam aja, karena kita berusaha untuk memancing dia bersuara vokal seperti itu. Atau misalnya lagi main titian itu, titian keseimbangan, kan dia begini-begini, kita juga ikut begini, yeay, ayo, boy bisa, terbang, terbang, ayo lurus ke depan, ya kayak gitu. Atau misalnya main petak umpet, ya kan, ciluk ba. Atau kita iseng, misalnya kita mau manggil dia, bisa pakai ketok-ketok gini, assalamualaikum boy, assalamualaikum gitu, sampai nengok. Jadi nggak terlalu serius gitu kan, dia kan makanya nih, assalamualaikum boy, assalamualaikum. Bisa pakai ini misalnya, boy. Nah, baru belajar puzzle atau flashcard gitu kan. Untuk cara belajarnya bisa simak video yang ini. Kita lanjut ke VB Map ya Mam ya. Bagi yang mau file Excel ataupun Word-nya, silahkan komen, kasih tahu emailnya apa, atau DM di FB dan IG aku. Nanti aku forwardin ya. Seperti teman-teman yang udah aku emailin, ya dikerjain aja sedikit-sedikit gitu di rumah. Jadi kita tahu anak kita kurangnya di mana, atau misalnya sedang terapi juga, jadinya kita bisa tandem nih sama terapisnya. Kalau di rumah kita udah ngelakuin ini, gimana targetnya, gimana kayak gitu. Jadi per minggu ada target, jadi anaknya bisa kemajuannya bisa pesat kayak gitu. Kita mulai ya VB Map. Bagi teman-teman yang baru gabung, akan aku review sedikit mengenai VB Map. Nah, aku bacain ya. Di situ ada slide-nya. Jadi VB Map adalah Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi ini adalah alat assessment gitu. Jadi kalau Mam ke terapis ya, diperiksa sama psikolog, ini ada cara ngetesnya yang sudah dikembangkan oleh Mark Sandberg ya. Jadi ini intinya alat apa ya, yang isinya tuh tugas-tugas lah buat anak untuk menilai kemampuan berbahasa dan bersosialisasi gitu. Ini harusnya sih kalau anak yang tidak mengalami keterlambatan bicara atau sosial, dia bisa ngisi ini semua gitu. Jadi semua di RC ya, semuanya bisa. Tapi yang kalau tidak bisa, itulah yang harus kita latih di rumah. Ada 3 level ya, yang level 1 0 sampai 18 bulan. Jadi ini kemampuan anak bayi banget yang sedang kita bicarakan sekarang, VB Map level 1. Kemudian ada level 2 untuk 18 sampai 30 bulan, dan level 3 untuk 30 sampai 40 bulan, 48 bulan. Ini buat anak yang dia tidak mengalami keterlambatan. Tapi kalau mengalami keterlambatan, makanya kita mesti cari tahu dia di level apa. Jadi kita misalnya tahu nih anaknya di level 1 ya, dia belum bisa nih jawab pertanyaan. Jadi kalau ada mama nanya, kok anak saya nggak bisa ya ditanya, atau dia nggak bisa ya nanya saya ada di mana, atau kok dia nggak sadar ya saya pergi, kok dia nggak nanyain, ya karena nggak bisa, karena belum ngerti, atau karena kita belum ajarin, atau kita stimulasinya kurang di daerah situ. Penting banget buat kita buat tahu anak itu di level apa. Jadi ngajarinnya itu runut dan sistematis, jadi perkembangan bahasanya bisa dikejar gitu ya. Oke, untuk mam yang pengen filenya, silahkan kasih tahu di DM aja emailnya apa. Langsung kita masuk ya Mam. Untuk sekarang adalah imitasi. Ya, imitasi namanya mengikuti. Jadi kalau kita misalnya pegang mata, dia mau pegang mata, pegang hidung gitu. Misalnya kita nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, terus dia ngikutin gitu. Head, shoulders, knees and toes, dia ngikutin.
Kita masuk ya, aku bacain. Imitasi gerakan motor level 1 adalah kemampuan anak untuk melakukan imitasi gerakan motor dari orang lain gitu. 1 ya, nilai 1. Jadi nilai 1 nanti tabel Excelnya diarsir 2 ya, Mam. Nilai 1. Jika anak dapat melakukan imitasi 2 gerakan motor dari orang dewasa jika diberi instruksi dengan lakukan. Ya nggak perlu kata-katanya gini juga sih, lakukan. Kita bisa ikutin. Atau kita nggak usah kayak sebutin kata-kata lakukan gitu, tapi kayak dia ngerti gitu kalau dia mesti niruin. Misalnya cuci tepuk tangan, angkat tangan, tos gitu. Walaupun gerakannya belum mendekati, tetap harus dihitung. Nah, latihannya gimana? Ya prom fisik aja. Prom fisik tuh maksudnya kalau tepuk tangan ya dia tangannya diginiin gitu. Kalau tos dia tangannya dipegang aja, diajarin gitu ya. Jadi ini kalau nilainya 0, maksudnya dia bener-bener gak bisa, ya latihannya ya memang mesti prom fisik kita ajarin gitu. Nilai setengah anak dapat mengikuti 1 gerakan motor. Ya, terus nomor 2, nilai 1, jika anak dapat melakukan imitasi 4 gerakan motor dari orang dewasa gitu. Misalnya sambil puter-puter gitu lah, puter-puter, terus atau enggak bangun dari kursi, duduk lagi dari kursi, terus kayak ya menari, jalan di tempat, pegang hidung, pegang kepala, ya itu nilainya 1 kalau bisa ikutin 4 gerakan gitu. Nilai setengah jika dapat melakukan imitasi 3 gerakan. Nomor 3, nilai 1 jika anak dapat melakukan imitasi 8 gerakan, dimana 2 diantaranya melibatkan objek. Jadi kayak main-main drum gitu. Terus kayak misalnya goyang pakai pita, atau misalnya di rumah kan kita sering kayak cuci piring, coba aja dia ikut-ikutan apa enggak. Terus semprot-semprot, terus namanya apa tuh, nyuci mobil gitu misalnya, dia kan biasanya suka tuh yang sebangsa air-airan gitu ya. Kalau dia bisa, atau bisanya aduk-aduk, tuang-tuang, tuh biasanya dia ikut-ikut. Dan kalau bisa ya kita mesti mesti ajarin. Nilai setengah jika anak dapat melakukan imitasi 6 gerakan apa aja. 4, nilai 1 jika anak secara spontan mengikuti gerakan paling tidak 2 gerakan motor dari orang lain dalam 5 kesempatan. Ya misalnya anaknya lagi main di taman bermain gitu, terus ada temennya kayak lompat-lompat, terus dia ikut lompat-lompat, dia lari-larian ikut lari-larian gitu. Jadi ikutin gerakan orang, ataupun kayak jalan cepet, atau misalnya kita lompat-lompat dia ikut kayak gitu misalnya. Atau ada nari-nari dia ikut, kalau nyetel TV dia ikut nari-nari. Ya itu nilainya 1. Nilai setengah jika anak secara spontan mengikuti 1 gerakan motor dari orang lain dalam 2 kesempatan. Nomor 5, nilai 1 jika anak dapat melakukan 20 gerakan motor apa aja. Ya bisa di TV, misalnya ada ya menari apalah, poco-poco atau apa. Nah terus dia bisa ikutin gitu, dia senang ya, itu berarti oke ya, nilainya 1. Atau nilai setengah dapat mengikuti 15 gerakan motor apa aja, naik tangga, ontel sepeda, ya seperti itu. Nah untuk yang kedua kita masuk ke gerakan vokal spontan. Adalah kemampuan anak untuk secara spontan melakukan vokal behavior. Nilai 1 jika anak secara spontan dapat menghasilkan rata-rata 5 kali bersuara per jamnya gitu. Kalau misalnya anak bayi kan, kalau misalnya ada sesuatu gitu, ada yang bunyi-bunyi, terus dia kan kayak gitu, itu termasuk kan, itu kan kalau bayi ya. Kalau kita anaknya sudah besar mungkin bisa suara pesawat, suara kucing, suara motor kayak tadi, assalamualaikum, siapa tuh ya, kayak gitu. Itu bisa latihannya bisa seperti itu. Nilai setengah jika anak secara spontan dapat menghasilkan rata-rata 2 kali bersuara per jamnya. Nomor 2, nilai 1 jika anak secara spontan dapat menghasilkan 5 jenis suara yang berbeda. Jadi kan suara itu ada intonasi ya, misalnya
Ya kita juga latihnya bisa seperti ini, kayak misalnya bilangnya boy 1, boy 2, boy 3 gitu. Jadi bisa intonasinya kita lain-lainin, tapi sebenarnya kita mau manggil dia. Jadi dia ngerti bahwa oh intonasi tuh macam-macam ya suaranya, tapi maksudnya mama aku manggil aku kayak gitu. Atau kan anak kecil kan, anak bayi kan suka ya mah nah kayak gitu. Ya diajarin aja ciluk ba gitu. 3. Nilai 1 jika anak secara spontan menghasilkan 10 jenis suara berbeda dengan berbagai intonasi dan rata-rata menghasilkan 25 suara per jamnya. Ya nggak perlu dihitung 25 banget lah ya. Mungkin pas lagi naik sepeda pagi-pagi tuh ada suara burung, ada suara motor, suara mobil, orang jalan, orang buka pagar, tutup pintu, bersih-bersih, suara nyapu. Kita tuh mesti kasih tahu ke dia gitu, siapa tuh yang nyapu kayak gitu. Maka ada suara nyapu, ada suara motor lewat, siapa ya, bapak siapa yang lewat kayak gitu, tetangga kita misalnya. Jadi ya cara-cara alami aja sih mam. 4. Nilai 1 jika anak secara spontan dapat menghasilkan 5 kata atau mendekati kata gitu. Misalnya manggil kita mama atau maem, atau minta kerupuk jadi puk gitu, minta minum jadi num, ya itu bagus lah, itu berarti ada suaranya ya. Nilai setengah jika anak dapat menghasilkan 2 kata selama observasi 60 menit. Kalau untuk latihan mengucap mama gitu ya, bisa, aku ada videonya di sini, silakan dilihat. Oke. 5. Nilai 1 jika anak secara spontan dapat memproduksi 15 kata atau frasa dengan intonasi dan ritme yang benar serta dapat dimengerti gitu. Jadi kata-katanya tuh bukan bahasa planet. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang anaknya berbahasa planet, biasanya tuh gara-gara nonton YouTube bahasa Inggris sementara di rumah itu pakai bahasa Indonesia. Ya kita nggak tahu, mungkin dia lebih suka berbahasa Inggris, mungkin bisa dicoba. Atau kalau misalnya dia ngomongnya sudah bahasa planet, kita langsung bilang tidak apa, mau apa. Jadi itu mesti di stop bahasa planetnya itu, karena dia taunya itu lucu gitu, padahal itu sama sekali tidak baik gitu. Dia tidak mengerti bahwa itu tidak baik. Jadi bukan marah sih, tapi kita kayak ngasih tahu bahwa oh tidak, stop, tidak apa, mau apa kayak gitu. Terus kita tawarkan ya, biasanya dia mau apa, main apa kayak gitu. Jadi yang kalau udah bahasa planet itu sebaiknya di stop. Lagi kalau anaknya sudah 3 tahun ya mam. Ya. Oke, yang baru gabung banget silakan nonton video aku yang paling pertama banget, VB Map yang untuk men ya sama tag. Terus yang kedua ada video aku juga yang ini, dan yang ketiga yang ini. Jadi kalau misalnya untuk mam yang mau bertanya, silakan DM di FB dan IG aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Dan stay safe dan selamat liburan. Dah.